Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video tutorial Zahir Accounting 6. Kita pilih kas keluar, kemudian klik baru. Akun kasnya masih bank ya, karena tadi disebutkan bank, dikeluarkan melalui bank. Penerimanya adalah Bapak Dani. Kita lihat di sini. Kalau belum ada kita buat. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar cara mencatat transaksi harian dari perusahaan jasa dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting 6. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat database perusahaan jasa menggunakan Zahir Accounting 6. Kemudian kita sudah menginput saldo awalnya dan juga kita sudah menginput data dari aktiva tetapnya. Di video selanjutnya kali ini, kita akan mencatat transaksi harian dari perusahaan jasa menggunakan aplikasi Zahir Accounting 6. Transaksi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama yaitu pembayaran sewa di muka, pembelian aktiva tetap, pembayaran piutang dengan giro, pembayaran biaya operasional, penjualan tunai dengan diskon, pembayaran hutang, pembayaran piutang dengan diskon, pengambilan pribadi atau prepe, pencairan giro, write off piutang atau penghapusan piutang, kemudian setoran kas ke bank, alokasi biaya sewa kantor per bulan, dan terakhir adalah mencatat pembayaran gaji karyawan. Baik, kita masih akan menggunakan studi kasus dari perusahaan travel, yaitu Ridley Travel, yang saldo awalnya sudah kita input di video sebelumnya. Kita akan lanjutkan lagi pada video kali ini. Oke, yang pertama kita akan coba menginput transaksi pembayaran sewa di muka. Baik, ini adalah bukti dokumen dari transaksi pembayaran sewa di muka, bukti kas keluar, yang dibayarkan kepada Bapak Ahmad Riyadi senilai 9.600.000. Ini untuk pembayaran masa sewa kantor selama 1 tahun ya, dari 5 Januari sampai dengan 5 Januari 2016 sampai dengan 5 Januari 2017. Pembayarannya katanya melalui bank. Baik, kita akan buka di aplikasi Zahir Accounting-nya. Untuk pembayaran sewa dibayar di muka, maka ini masuk ke dalam modul kas dan bank ya. Seperti teman-teman ketahui, modul penjualan dan pembelian ini khusus untuk penjualan dan pembelian barang dagang. Sedangkan untuk pengeluaran kas lainnya kita menggunakan modul kas dan bank. Baik, kita pilih menu ini, kas keluar. Kemudian pilih baru. Oke, ini adalah formulir untuk mencatat transaksi kas keluar. Kita akan isi satu persatu. Yang pertama adalah akun kasnya. Kita pilih dulu akun kas yang sesuai. Apakah menggunakan kas, bank, kas USD atau bank USD. Tadi disebutkan adalah menggunakan bank. Sudah sesuai berarti ya. Penerimanya adalah Bapak Ahmad Riyadi tadi. Kita cari di nama vendornya. Belum ada ya, Bapak Ahmad Riyadi. Kita buat baru saja. Tipenya adalah vendor, karena ini adalah yang memberikan sewa kepada kita ya. Nama perusahaannya, kita pilih ininya sebagai personal. Kemudian namanya adalah Bapak Ahmad Riyadi. Baik, kalau sudah dilengkapi semuanya, kita klik rekam. Ini peringatan NPWP-nya belum diinput karena memang tidak ada infonya, kita lanjutkan saja. Oke, kita pilih Bapak Ahmad Riyadi yang tadi barusan kita buat. Klik OK. Sudah muncul Bapak Ahmad Riyadinya. Kemudian kita isi tanggal sesuai dengan yang ada di dalam soal. Tanggalnya adalah 4 Januari 2016. Oke, memonya kita lengkapi agar untuk pengingat kita di yang akan datang. Pengeluaran sewa kantor. Baik, selanjutnya adalah kita memilih kode akun yang sesuai dengan transaksi kali ini. Karena ini adalah sewa dibayar di muka, maka kita pilih akunnya adalah akun sewa dibayar di muka. Baik, kita cari ya, kita klik 2 kali di yang tadi. Kemudian kita cari sewa dibayar di muka. Oke, sudah ada ya, ini akunnya. Sewa dibayar di muka, kita klik 2 kali. Sudah muncul di sini sewa dibayar di mukanya. Kemudian kita masukkan nilai dari pembayarannya. 9.600.000.
Baik, sudah semua lengkap ya. Kalau sudah, kita klik rekam. Kita akan coba lihat jurnal vouchernya seperti apa. Klik kanan di listnya, kemudian jurnal voucher. Sewa dibayar di mukanya sudah betul ya, bertambah di sebelah debit senilai 9.600.000, banknya berkurang di sebelah kredit sejumlah 9.600.000. Baik, kalau sudah kita tutup. Baik, kita lanjut ke transaksi kedua. Transaksi kedua adalah pembelian aktiva tetap. Nah, untuk pembelian aktiva tetap ini ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan jurnal umum yang ada di modul kas buku besar, atau kita juga bisa menggunakan modul pembelian, karena ini termasuk ke dalam pembelian, meskipun bukan pembelian barang dagang. Tetapi karena di sini sifatnya pembelian aktiva tetapnya secara kredit, teman-teman bisa lihat di sini 2/10 N/30, berarti ini dibeli secara kredit. Oleh karena itu kita juga bisa menggunakan modul pembelian ya, modul pembelian yang ada di dalam Zahir Accounting. Pada video kali ini kita akan coba mencatat pembelian aktiva tetap ini menggunakan modul pembelian. Oke. Sini modul pembelian, kita klik sekali, kemudian kita pilih invoice pembelian atau penerimaan barang dagang dari vendor. Penerimaan barang dari vendor ya. Kemudian kita klik baru. Baik, nama pemasoknya kita masukkan tadi PT Toko Citra Komputer. Klik di sini ya, di kotak ini. PT Toko Citra Komputer belum ada, karena belum ada kita buat. Ini masih klasifikasinya vendor. Namanya Toko Citra Komputer. Oke, kalau sudah kita rekam. Kita pilih Toko Citra Komputernya, kemudian oke. Selanjutnya, kalau memang ada nomor pembelian dan PO-nya diisi, kalau tidak ada kita kosongkan saja. Kita masuk ke tanggal fakturnya. Tadi disebutkan tanggal fakturnya adalah 5 Januari 2016. 05/01/2016. Pembelian kita lengkapi keterangannya ya. Nah, sekarang kita jangan lupa ketika kita menggunakan jurnal ini, modul pembelian ini, jangan lupa kita isikan di sini kode-kode aktivanya apa saja ya. Kita akan masukkan kode-kode aktivanya apa saja. Baik, kita masukkan dulu deskripsinya, CPU komputer. Kode akunnya kita isi ya. CPU komputer ini masuknya adalah ke dalam tiga barang ini, tiga aktiva ini masuk ke dalam mesin dan peralatan. Karena itu kodenya kita masukkan mesin dan peralatan. Kita cari ke bawah. Oke, yang ini ya, 1700030 mesin peralatan. Oke, diterimanya, barang yang diterimanya adalah 1. Harganya adalah 1.750.000. Oke, diskonnya tidak ada. Pajaknya adalah 10%. Value added tax ya, PPN 10%. Jangan lupa term of payment-nya kita isi 2/10 N/30. Sama seperti sebelumnya ya, 2/10 N/30 berarti hari diskonnya 10, jatuh temponya adalah 30, diskon awalnya adalah 2%. Denda keterlambatannya tidak disebutkan, kita kosongkan. Kalau sudah kita klik OK. Kemudian yang kedua itu adalah monitor. Oke, teman-teman kalau dari sini ingin pindah ke bawah cukup tekan tombol tab saja ya, yang ada di keyboard cukup tekan tombol tab ya. Dari pajak, tab kembali, masuk ke job, tab kembali, dia akan turun sendiri ke bawah. Nah, ini kita isi monitor. Kodenya kita samakan. Oke. Kita cari mesin dan peralatan. Ini diterimanya 1, harganya adalah 350.000. Pajaknya juga sama 10%. Oke, setelah isi pajak kita klik tab,
kemudian tap lagi, itu akan otomatis turun ke bawah. Selanjutnya adalah printer sebanyak 2 buah. Akunnya masih sama, mesin dan peralatan. Ininya diterimanya 2, sebanyak 2, kuantitasnya 2. Harganya adalah 215.000. Ini jangan lupa pajaknya diisi senilai 10% atau value added tax. Baik, sudah kita isi, sudah kita lengkapi semua. Ya, kalau sudah kita klik rekam. Baik, kalau sudah kita batalkan saja. Kemudian kita lihat coba bentuk jurnalnya seperti apa ya. Kita lihat, klik kanan di sini di listnya, kemudian pilih jurnal voucher. Oke, mesin peralatannya bertambah sekian, PPN-nya bertambah juga senilai 10%-nya. Kemudian utang usahanya adalah 2.783.000. Oke, kalau sudah sesuai kita close saja semuanya. Baik, itu adalah cara mencatat pembelian aktiva tetap dengan menggunakan modul pembelian. Kelebihan dari menggunakan modul pembelian ini, kita bisa diingatkan nanti ya, terutama kalau ini pembeliannya secara kredit, kita menjadi ada reminder nanti ke dalam zahirnya bahwa kita ada hutang yang harus kita lunasi pada 30 hari setelah tanggal 5 Januari ini. Seperti itu. Ini adalah untuk reminder. Sedangkan kekurangan kalau kita menggunakan jurnal umum, maka ini tidak akan ada reminder ke kita, ya. Si hutangnya itu tidak akan menjadi hutang yang muncul notifikasinya karena dibuat di dalam jurnal umum. Sedangkan kalau kita buat di dalam modul pembelian, maka otomatis nanti akan ada reminder bahwa hutang kita kepada toko Citra itu akan tetap outstanding di dalam daftar hutangnya. Seperti itu. Itulah kelebihan menggunakan modul pembelian dalam pembelian aktiva tetap. Baik, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran piutang dengan giro mundur. Ya, maksud giro mundur adalah kita menerima pembayaran, tetapi dapat kita cairkan. Kita menerima pembayaran piutang menggunakan giro, tetapi pada saat itu gironya tidak bisa langsung dicairkan. Kapan bisa dicairkan? Sesuai dengan tanggal yang ada dalam giro tersebut. Misalkan di sini pada tanggal 6 Januari diterima giro dengan nomor sekian sebagai pembayaran piutang dari PT Sinar Abadi sebesar 11.125.000. Jadi nilai gironya adalah 11.125.000 yang jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2016. Jadi sebenarnya meskipun kita menerima pembayaran ini pada tanggal 6 Januari, tetapi sebenarnya kita baru bisa menerima uangnya lewat bank kita pada tanggal 25 Januari 2016. Itu yang dimaksud dengan pembayaran piutang dengan giro mundur. Atau istilah lainnya adalah BG, biliet giro ya, seperti itu. Baik, kita akan catat di dalam Zahir Accounting disediakan untuk pencatatan giro seperti itu, giro mundur ataupun giro masuk ataupun giro keluar. Untuk pembayaran piutang, kita masuk ke modul penjualan, ya. Seluruh transaksi terkait dengan penjualan, baik itu penawaran harga, penerimaan pesanan, pengiriman barang, pembuatan invoice penjualan, dan penerimaan uang atas pembayaran dari pelanggan, kita semuanya menggunakan modul penjualan. Oke. Di sini untuk mencatat pembayaran piutang ada menu pembayaran piutang usaha. Diklik 2 kali. Kita pilih baru dari sini. Nah, kemudian akun kasnya kita masukkan bank ya, karena ini menggunakan giro, kita masukkan bank. Ininya dan vendornya kita isi, klik sekali di sini. PT Sinar Abadi ya, ini sudah ada PT Sinar Abadi, klik OK. Nah, ini tanggalnya tadi adalah tanggal 6 Januari 06/01/2016. Nah, jangan lupa karena ini menggunakan giro, maka ini harus kita checklist giro ya. Pilihan giro ini harus kita checklist untuk menunjukkan bahwa ini pembayarannya menggunakan giro. Apa yang akan terjadi kalau kita checklist, nanti kita akan lihat seperti apa prosesnya ya. Nah, invoice-nya hanya satu yang outstanding dari PT Sinar Abadi, 22.600.000. Invoice yang outstandingnya adalah 22.600.000. Tadi dikatakan di sini dibayarnya adalah 11.125.000. 11.225.000
125.000. Sudah ya, kelebihan 11.125.000. Outstandingnya 22.600, dibayarnya 11.125.000. Kalau sudah semuanya dilengkapi, kita klik rekam. Nah, di sini akan ada muncul, kalau kita memilih tadi pilihan giro, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita harus menginput informasi terkait dengan bilet giro yang tadi kita dapatkan. Nomor gironya yang pertama yang harus diisi adalah yang ada di ini ya, yang ada di dalam soalnya. Nomor gironya adalah BG 010023. BG 010023. Jatuh temponya tadi 25 Januari 2016. Nama banknya karena tidak disebutkan kita kosongkan saja ya. Jadi minimal dua ini yang harus kita isi, nomor gironya dan jatuh temponya kapan ya, karena jatuh tempo ini yang akan menjadi patokan kapan kita bisa mengakui penerimaan pembayaran piutang ini. Jadi meskipun kita tadi catatnya tanggal 6 Januari, pada kenyataannya nanti baru akan diposting pada tanggal 25 Januari. Baik, kita lihat tampilannya seperti apa nanti ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini ada konfirmasi. Untuk kesesuaian dengan transaksi yang sebenarnya akan terjadi, tanggal transaksi pembayaran piutang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo giro. Ingin merubah tanggal transaksi? Tidak ya. Posting transaksi giro ditunda. Ya, ini karena memang baru kita akan posting pembayaran piutang itu kalau sudah jatuh tempo gironya. Sudah, kita klik OK. Oke. Udah ya di sini. Kita coba lihat jurnal vouchernya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, meskipun jurnalnya sudah ada, sudah kita buat, tetapi di sini nilainya kosong. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa ini baru akan diposting ketika bilet gironya tersebut sudah jatuh tempo. Baik, kalau sudah, kita close saja semuanya. Apa tandanya bilet gironya sudah masuk, sudah tercatat? Kita bisa lihat di modul kas dan bank ya. Modul kas dan bank, kemudian kita lihat masuk ke menu giro masuk. Ya, di sini sudah ada giro dari PT Sinar Abadi, nomornya sudah kita input sama ya. Nilainya adalah 11.125.000. Oke, berarti sudah tercatat gironya. Kita akan masuk ke transaksi selanjutnya. Baik, transaksi yang keempat adalah pembayaran biaya operasional. Pembayaran biaya operasional di sini adalah untuk pembayaran listrik, air, telepon sebesar 1.125.000 dan biaya bensin, parkir, dan tol sebesar 25.000. Totalnya adalah 1.150.000. 1.150.000. Pembayaran ini diberikan kepada Bapak Dani ya. Baik, melalui bank ininya pembayarannya. Baik, kita input. Sama seperti tadi disebutkan bahwa kalau tidak terkait dengan penjualan dan pembelian barang dagang, maka transaksi tersebut kalau terkait dengan kas masuk dan keluar, kita menggunakan modul kas dan bank. Kita pilih kas keluar, kemudian klik baru. Akun kasnya masih bank ya, karena tadi disebutkan bank, dikeluarkan melalui bank. Penerimanya adalah Bapak Dani. Kita lihat di sini. Baik, kalau belum ada, kita buat baru ya. Vendor Pak Dani. Kalau sudah, kita rekam. Baik, sudah dimasukkan nama vendornya, kemudian kita masukkan tanggalnya 7 Januari 2016, 07/01/2016. Pengeluaran kita isi semuanya lengkapi ya. Pengeluaran biaya listrik, air, telepon. Kalau sudah, kita masukkan kode akunnya, kode akun yang terkait dengan beban listrik, air, dan telepon. Kita akan coba cari di sini kode akunnya, klik 2 kali. Nah, kita coba cari beban atau biaya listrik, air, dan telepon. Baik, beban iklan promosi bukan.
Nah, di sini kita lihat bahwa akun-akunnya berbeda-beda ya. Ada beban listrik, beban air, dan telepon. Sedangkan ini pembayarannya satu. Oleh karena itu kita akan coba buat satu akun yang dia gabungan dari tiga ini ya. Karena ini adalah template dari akun-akun dari Zahir, kita coba buat akun baru yang memang itu terkait dengan listrik, air, dan telepon. Kita samakan ya nomor akunnya, ini 32, 33, 34, 35 berarti ya. Kita nanti di bawah ini 62000034. Klik baru. Kemudian kita pilih klasifikasinya, yaitu adalah beban ya. Klasifikasinya kita isi beban administrasi dan umum. Oke. Tadi kita ada 35 ya. Tadi sudah sampai 34, sekarang kita masuk ke 35. Namanya adalah beban listrik, air, dan telepon. Kalau sudah kita rekam. Oke, sudah digunakan oleh yang lain. Oh, 36 berarti ya. 36. Karena tadi 35 sudah ada biaya beban internet, berarti 36. Kita klik baru, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Kita pilih beban administrasi dan umum. Ini kita 36 ujungnya. Kemudian namanya adalah beban listrik, air, dan telepon. Oh, sudah kita rekam. Oke, sudah ada di sini akunnya. Beban listrik, air, dan telepon. Kemudian kita klik pilih dulu akunnya, kemudian klik kita pilih OK. Oke, sudah ada nama akunnya, kemudian kita isi nilainya. Tadi nilainya adalah 1.125.000. 1.125.000. Oke. Yang kedua, kita juga harus menginput beban ini ya, beban parkir, beban bensin, parkir, dan tol. Bensin, parkir, dan tol. Kita coba cari di sini, tidak ada ya. Bensin, parkir, dan tol. Kalau tidak ada, kita buat baru lagi. Tadi 36, berarti sekarang 37. Beban bensin, parkir, dan tol. Bensin, parkir, dan tol. Oke, sudah kita rekam. Oke, sudah ada ya di sini beban bensin, parkir, dan tol. Kemudian kita pilih, kemudian kita masukkan nilainya, itu 25.000. Baik, kalau sudah, kita klik di sini ya, jangan lupa diklik di sebesarnya agar muncul nilai pembayarannya. Nilai pembayarannya ada Rp1.150.000. Rp1.150.000. Sudah sesuai ya dengan bukti kas keluarnya. Kalau sudah sesuai, kita klik rekam, posting. Kita akan coba lihat jurnalnya seperti apa. Klik kanan di daftarnya, kemudian jurnal voucher. Beban listrik, air, teleponnya bertambah. Beban bensin, parkir, dan tolnya juga. Oke, sudah sesuai ya. Kalau sudah, kita tutup. Baik, itu adalah transaksi yang keempat terkait dengan pembayaran biaya operasional. Kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu penjualan tunai dengan diskon. Penjualan tunai dengan diskon. Sini dikatakan penerimaannya adalah menggunakan cash ya, tunai. Tanggalnya 11 Januari 2016. Oke, kita akan coba input penjualan tunai. Sama seperti tadi, untuk penjualan kita menggunakan modul penjualan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya, menu invoice penjualan. Menu invoice penjualan. Oke. Jadi untuk penjualan baik itu secara kredit maupun tunai, kita tetap menggunakan invoice penjualan ini. Oke, kita klik baru. Kemudian jangan lupa kita klik tunai ini ya, untuk menunjukkan bahwa ini transaksi tunai. Oke, kita masukkan nama pelanggannya. Tadi PT Dharma Asri. Kita cari PT Dharma Asri, belum ada. Kita buat baru saja. PT Dharma Asri.
Oke, kalau sudah kita rekam. Kita pilih PT Dharma aslinya. Ya, jangan lupa dirubah dulu tanggalnya 11 Januari 2016. Oke. Penjualan 4 lembar tiket. 4 lembar tiket. Oke, kodenya kita masukkan. Ini masuk ke kode penjualan apa ya? Kita coba cari ada penjualan tiket tidak, pendapatannya, pendapatan penjualan tiket. Belum ada berarti ya, karena di sini semua pendapatannya masih menggunakan pendapatan yang diberikan oleh Zahir. Kita coba rubah saja ini ya, pendapatan jasa 1 kita rubah menjadi pendapatan jasa pendapatan jasa penjualan tiket. Kita akan edit pendapatan jasa penjualan tiket. Sudah kita rekam. Oke, kita gunakan yang ini ya, pendapatan jasa penjualan tiket. Ini kode akunnya sudah kita input, kita masukkan. Dikirimnya tadi adalah 4 lembar ya, berarti 4. Harganya adalah satuannya itu adalah 315.000. Diskonnya tadi ada diskon 10%. Jadi kita masukkan di sini ya, 10%. Pajaknya adalah tidak ada, pajaknya kosong. Totalnya adalah 1.134.000. Kita cocokkan betul ya, 1.134.000. Itu. Nah, jangan lupa di sini kita memilih, karena tadi dikatakan di sini cash tunai, maka kita pilih uangnya masuk melalui uang kas berarti ya, bukan melalui bank. Untuk memastikan kita coba pilih di sini, klik yang warna biru ini. Oke, di sini sudah menggunakan cash ya, pembayaran tunai menggunakan cash. Ini kalau ini masih bank berarti kita nanti pilih ininya adalah kas ya, jangan lupa. Kalau sudah kita lanjutkan. Oke, kalau sudah semuanya di input, kita klik rekam. Kita akan coba lihat jurnalnya seperti apa. Kasnya bertambah 1.134.000. Pendapatan jasa penjualannya 1.134.000. Baik, transaksi ke-6 ini adalah pembayaran hutang kita kepada toko Citra Komputer. Baik, di sini dikatakan pembayarannya melalui bank. Totalnya adalah 2.783.000. Baik, kita buka aplikasi Zahirnya. Kemudian kita pilih pembayaran hutang ya, menu pembelian, kemudian pembayaran hutang. Baik, selanjutnya kita klik baru. Kemudian kita pastikan ininya sudah bank ya, sudah melalui akun bank. Kemudian penerimanya adalah kita pilih toko Citra Komputer. Tanggalnya kita masukkan 14 Januari 2016. 14 Januari 2016. Kemudian nomor invoice-nya kita pilih ya, kita klik 2 kali. Nah, kita pilih nomor invoice ini. Nah, di sini nomor invoice-nya adalah 0001, saldonya outstanding-nya 2.783.000. Tapi karena kita bayar kurang dari 10 hari, maka kita dapat diskon 55.660.000 rupiah. Maka total bayarnya adalah 2.727.340 rupiah. Nih, kalau sudah kita rekam, kita akan coba lihat jurnalnya seperti apa. Utang usahanya berkurang sekian, banknya juga berkurang sekian. Maka di sini kita memperoleh potongan pembelian. Kita akan coba lihat ya jurnal potongan pembeliannya seperti apa. Masuk ke buku besar, kemudian pilih buku besar. Ininya kita cari potongan pembelian. Harusnya sudah masuk di potongan pembelian. Oke, ini potongan pembelian. Oke, sudah masuk senilai 55.660 rupiah dari toko Citra tadi. Oke, ini jurnal potongan pembeliannya. Oke, kalau sudah sesuai kita tutup. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya adalah pembayaran piutang dengan diskon tambahan. Pembayaran piutang dengan diskon tambahan. Di sini kita masuk ke studi kasus yang sebelumnya ya. Bapak Jimmy sudah membeli kepada kita secara kredit. Nah, Bapak Jimmy sekarang
akan membayar tagihannya kepada kita. Dia membayar senilai 15 juta, namun dia juga memperoleh potongan 200.000 atas hutangnya kepada kita. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, kemudian kita klik baru, kemudian ini dipastikan menggunakan bank ya, karena tadi dia melalui bank. Ini bank, darinya kita isi Bapak Jimmy. Oke, tanggalnya kita isi 18 Januari. Oke, invoice-nya kita cari. Oke, di sini outstanding-nya 15.700.000. Saldonya 15.700.000, diskonnya tadi adalah 200.000. Kemudian dibayarnya adalah 15 juta. Oke, kita cek kembali, diskonnya 200.000, jumlah dibayarnya adalah 15 juta. Oke, kalau sudah kita rekam. Kita lihat jurnalnya seperti apa. Banknya bertambah ya, piutang usahanya berkurang 15 juta. Potongan penjualannya harusnya ada di buku besar potongan penjualan. Kita masuk ke buku besar, kemudian buku besar. Oke, ininya kita cari potongan penjualan. Ini untuk memastikan saja bahwa jurnal yang kita buat itu sudah sesuai ya. Potongan penjualan ini, potongan penjualan. Nah, ini sudah masuk potongan penjualannya sebesar 200.000 rupiah. Ini artinya sudah tepat. Oke, kita tutup. Kita masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi ke-8 adalah pengambilan pribadi dari Ibu Rani. Ibu Rani adalah pemilik dari PT Rudy Travel. Ketika dia mengambil uang dari perusahaan, maka itu dianggap sebagai prive atau pengambilan pribadi, ya, mengurangi modal store dari Ibu Rani terhadap PT Rudy Travel. Baik, untuk pencatat prive masih sama karena ini terkait dengan kas keluar. Kita masuk ke modul kas dan bank. Kemudian pilih kas keluar, kita klik baru, ininya adalah kas ya, karena tadi dikatakan melalui kas, maka kita pilih akun kasnya adalah kas. Penerimanya adalah Ibu Rani. Coba lihat di sini ada Ibu Rani, tidak ada. Kalau tidak ada kita buat baru, ininya kita add saja Ibu Rani personal, kita klik rekam. Baik, sudah ada Ibu Rani, kita pilih. Kemudian kita masukkan tanggalnya 21 Januari 2016. Kemudian kita pilih nama akunnya ya, kita klik 2 kali di kodenya. Kemudian kita cari prive, kalau tidak ada kita buat. Ini di klasifikasi akun modal ya. Kita lihat di klasifikasi modal. Modal di store, saham biasa, laba ditahan, laba tahun berjalan, tidak ada ya. Tidak ada prive, maka kita buat saja prive. Klasifikasinya adalah modal. Klasifikasinya modal, kita pilih modal. Di sini kita namai prive. Kemudian kita rekam. Oke, sudah ada prive. Kita pilih prive. Kemudian nilainya kita masukkan 250.000 rupiah. Oke, kalau sudah kita rekam. Kita coba lihat. Jurnal vouchernya. Tipenya bertambah 250.000, kasnya berkurang 250.000. Sudah sesuai? Kalau sudah sesuai kita tutup. Baik, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pencairan giro masuk. Seperti di transaksi sebelumnya tadi sudah kita bahas, ada pembayaran piutang dengan menggunakan giro. Nah, pada tanggal 25 Januari ini gironya sudah jatuh tempo, artinya sudah cair. Maka piutang dari customer tersebut bisa kita kurangi, bisa kita catat sebagai pembayaran dari piutang customer tadi, yaitu PT Sinar Abadi. Caranya adalah kita masuk ke modul kas dan bank ya. Karena tadi gironya sudah ada, kita masuk ke giro masuk. Kemudian kita pilih yang ini, giro yang ini ya, PT Sinar Abadi. Kemudian pilih giro cair. Oke, di sini ada petunjuk, kita oke saja. Nah, kita akan dimasukkan ke pembayaran piutang ini.
Nah, jadi otomatis ketika kita klik tadi giro cair, maka akan diarahkan ke pembayaran piutang ini. Oke, kalau sudah, kita rekam. Ya. Di sini di giro masuknya sudah hilang. Ya, apa yang tadi gironya itu sudah hilang ya. Karena memang sudah dicairkan. Harusnya ketika sudah dicairkan, di bagian pembayarannya sudah terposting ya. Sudah terposting. Kita coba lihat PT Sinar Abadi ini. Harusnya dia sudah terposting. Oke, sudah diposting ya. Kalau sudah dicairkan, giro masuknya otomatis dia akan terposting sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah write off piutang. Ya, transaksi selanjutnya adalah write off piutang, penghapusan piutang dari Bapak Jimmy. Senilai 500.000 karena Bapak Jimmy tidak sanggup membayarnya. Baik. Untuk penghapusan piutang, kita masuk ke menu penjualan, kemudian kita masuk ke daftar piutang ini ya, daftar piutang usaha, kemudian kita cari Bapak Jimmy. Di sini sudah sesuai bahwa saldo piutangnya adalah 500.000 ya, outstandingnya adalah 500.000. 500.000 ini yang akan kita write off, yang akan kita hapus. Oke, ini invoice 002 500.000, klik kanan di sini ya. Oke, saya ulangi. Dari Pak Jimmy-nya kita klik 2 kali. Kita masuk ke rincian ini. Nah, di rincian ini kita klik kanan, kemudian pilih write off. Oke, ini kita masuk ke pilihan menu write off-nya. Jurnalnya sudah otomatis, nilai IDR-nya 500.000 tadi sudah sesuai ya. Tanggalnya kita masukkan 26 Januari 2016. Oke. Penghapusan piutangnya masuk ke piutang usaha sudah betul. Penghapusan piutangnya kita cari jurnalnya ya. Penghapusan piutang berarti masuk ke beban harusnya beban piutang tak tertagih ya, harusnya kita coba lihat ada tidak. Oke, ada beban piutang tak tertagih. Oke, kalau sudah kita klik oke. Sudah masuk ke beban piutang tidak tertagih, tanggalnya sudah kita input. Kalau sudah kita rekam. Harusnya sekarang piutang dari Pak Jimmy sudah 0, sudah terbayar. Kita coba lihat. Oke, sudah tidak ada ya. Daftar piutang Pak Jimmy sudah hilang. Gitu. Baik. Itu adalah cara untuk mencatat transaksi penghapusan piutang. Selanjutnya adalah transaksi store kas ke bank. Nah, terkadang ketika perusahaan terlalu banyak memegang uang kas, maka untuk menghindari risiko, perusahaan akan mentransfer uang tersebut ke rekening banknya melalui teller maupun melalui ATM. Jadi dikatakan store banknya melalui teller seperti ini ya. Kalau dilihat dari bukti store-nya, ini melalui teller. Nilainya adalah 9.500.000. Kita akan coba untuk transfer antar rekening seperti ini. Artinya adalah dari kas ke bank antar rekening. Maka kita pilih menu kas dan bank. Nah, di sini sudah ada transfer kas. Ini adalah menu yang disediakan oleh Zahir untuk transfer antar rekening. Bisa dari bank ke kas, bisa dari kas ke bank, atau bisa dari bank ke dalam kas kecil. Itu bisa seperti itu. Yang pasti harus dari rekening kas ke kas lagi. Artinya itu bisa berupa bank, bisa berupa kas kecil, atau bisa berupa kas. Baik, kita pilih menu kas transfer kas ini. Kemudian kita pilih kasnya. Kemudian kita darinya dari kas ya. Kita pilih ininya dari ke bank. Tanggalnya kita isi 27 Januari. Referensinya kita kosongkan, sesuaikan saja dengan itu. Ini kita isi 9.500.000. Oke ya, sudah sesuai. Transfer kas ke bank, keterangannya. Kemudian kita rekam. Baik, untuk melihatnya kita coba lihat buku besar, rincian buku besarnya. Nah, harusnya di buku besar dari kas harusnya dia sudah berkurang 9.500.000. Nah, ini adalah buku besarnya. Dia ada kredit senilai 9.500.000. Oke, sudah sesuai berarti ya. Artinya harusnya di sini berkurang 9.500.000, di banknya harusnya bertambah 9.500.000. Oke, sudah masuk di banknya debit senilai 9.500.000.
500. Kalau sudah sesuai, kita tutup. Baik, itu adalah cara untuk mencatat transaksi transfer antar rekening. Sekarang kita masuk ke dalam transaksi yang ke-12, yaitu alokasi biaya sewa kantor per bulan. Di studi kasus di awal-awal tadi studi kasusnya tadi disebutkan bahwa perusahaan membayar sewa kantor senilai 9.600.000 untuk 12 bulan. Oleh karena itu, setiap bulannya itu kita bagikan ya selama per bulannya. Berarti 9.600.000 dibagi 12 bulan. Dapatlah kita 800.000. Nah, di sini ada bukti memorial. Kita diminta untuk mencatat yang 800.000 ini sebagai beban sewa. Berarti kita mengkredit sewa dibayar di mukanya, kemudian kita mendebit beban sewa kantornya. Baik, kita input beban sewa kantornya. Karena ini terkait dengan penyesuaian, maka kita masuk ke jurnal umum ya. Pilih menu buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Kemudian kita pilih baru, masukkan tanggalnya 28 Januari 2016. Keterangan jurnal umum kita masukkan penyesuaian sewa dibayar di muka. Oke, kita masukkan kode akunnya. Berarti kan kita harus mendebet beban sewa kantor ya. Beban sewa kantor. Kita coba cari beban sewa kantor. Oke, ini ya beban sewa kantor. Debitnya adalah senilai 800.000 beban sewa kantornya. Oke, yang kreditnya berarti sewa dibayar di mukanya ya, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di mukanya, kita pilih nilainya adalah kredit ya. Ketika kita klik kredit, otomatis dia akan muncul 800.000. Itu sudah otomatis. Oke, kalau sudah kita klik rekam. Kita lihat jurnalnya di menunya di sini. Kita lihat beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Sudah sesuai, kalau sudah kita tutup. Oke, transaksi terakhir adalah transaksi pembayaran gaji dan upah ya. Transaksi pembayaran gaji dan upah sama seperti tadi, kita masuk ke menu kas dan bank, kemudian kita pilih kas keluar, kemudian kita klik baru. Tadi di sininya melalui bank ya, berarti ininya tetap bank, ininya kita masukkan karyawan. Ada nama karyawan, tidak ada. Kalau tidak ada, kita buat baru. Ini adalah employee, ini karyawan. Oke, kalau sudah kita rekam. Oke, kita gunakan yang karyawan ini. Kemudian kita input tanggalnya 29 Januari 2016. Kode akunnya kita isi. Berarti kode akunnya kita mendebet beban gaji dan upah ya. Kita coba cari beban gaji dan upah. Oke, ini ya beban gaji dan upah, kita klik 2 kali. Kemudian kita masukkan nilainya. Tadi adalah nilainya 2.175.000. Ini kalau sudah kita oh iya, maaf, sebelumnya kita harus klik ini dulu ya. 2.175.000 nya agar muncul dulu. Kalau sudah kita klik rekam. Kita lihat jurnalnya. Beban gaji dan upah pada bank senilai 2.175.000. Kalau sudah kita tutup. Baik teman-teman, itu tadi adalah contoh cara menginput transaksi sehari-hari dari perusahaan jasa ke dalam aplikasi Zahir Accounting 6. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.